Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Baik, kembali lagi bersama saya Elwin di channel Dunia Statistika ya. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai analisis kovarian ya. Nah, jadi di materi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis covariance atau ANCOPA ya. Kemudian kita atau saya akan langsung share ke teman-teman ya bagaimana cara melakukan analisisnya di aplikasi SPSS ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk materinya sendiri saya dapatkan dari buku ini teman-teman ya. Buku Statistika Terapan yang ditulis oleh Dr. Kadir MPD. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan ya. Ini tidak di endorse ya, ini hanya informasi ke teman-teman ya. Jika mau tahu materi yang saya bikin konten dari mana, itu dari buku ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke materinya ya. Oke. Nah, analisis kovarian atau ANCOPA ya teman-teman ya. Nah, apa itu analisis kovarian ya? Jadi analisis kovarian merupakan pendekatan statistik melalui pengontrolan atau pengendalian ya, atau penetralan atau penyingkiran satu atau aneka variabel untuk menekan terjadinya bias atau kesalahan dalam penarikan kesimpulan tentang pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diukur. Nah, jadi apa bedanya ANCOPA dengan ANOPA? Jadi kalau di ANOPA itu kontrolnya cuma satu gitu ya. Nah, sedangkan kalau di ANCOPA ini setiap variabel yang diukur itu memiliki kontrol ya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwasanya analisis kovarian ini lebih akurat ya, atau biasnya lebih kecil dibandingkan dengan analisis varian atau ANOPA. Cuman memang penggunaan ANCOPA ini memang khusus karena memang di setiap perlakuan atau parameter yang diukur itu ada kontrolnya ya. Nah, nanti kita lihat di contoh ya. Nah, apa sebenarnya tujuan orang itu melakukan analisis kovarian? Yang pertama, untuk pengontrolan dengan prosedur statistik atas suatu atau beberapa variabel yang tidak terkontrol secara kondisional atau luput dari kontrol eksperimental ya. Yang kedua, untuk meningkatkan presisi atau kecermatan eksperimen dengan mengurangi varians atau kesalahan atau error varians ya. Tiga, untuk memahami atau mengkritisi efektivitas dari perlakuan yang diselidiki. Nah, jadi bedanya kalau di ANOPA itu ya tidak semua parameter itu dia ada kontrolnya, beda dengan di ANCOPA ini ya. Nah, contohnya begini ya. Nah, suatu eksperimen bertujuan mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Untuk mengetahui kondisi awal, maka sebelum perlakuan dengan metode pembelajaran, baik kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding diberi pretest. Nah, pretest inilah disebut dengan kontrol ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada tiga perlakuan atau metode yang ingin dibandingkan, yaitu A1, A2, A3 ya. Nah, X ini sendiri merupakan kovariat atau kontrolnya, sedangkan Y ini adalah yang diukur, yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, inilah yang membedakan antara ANOPA dan ANCOPA. Kalau ANCOPA itu kan ada perlakuan, kemudian hanya parameter yang diukurnya saja yang kita butuhkan datanya ya, Y-nya saja. Nah, sedangkan kalau di ANCOPA ya itu ada kontrolnya. Jadi setiap yang diukur, nah kemampuan berpikir kritis contohnya di sini, itu untuk A1-nya ada kontrolnya, untuk A2-nya ada kontrolnya, untuk A3 juga ada kontrolnya. Nah, kalau setiap perlakuan ya yang akan kita bandingkan itu memiliki kontrol, maka kita dapat menggunakan analisis kovarian atau ANCOPA ya. Oke, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan analisis kovarian atau ANCOPA?
Nah, kita akan melakukan analisis data ini ya, itu menggunakan SPSS ya. Nah, saya akan buka SPSS dulu ya. Oke, saya buka yang 16 aja karena ini adalah yang sering saya gunakan ya. Oke, kita buka aplikasi SPSS. Kita tunggu dulu ya. Sabar ya, teman-teman ya. Kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ingin membandingkan ya metode pembelajaran mana yang mampu memberikan kemampuan berpikir kritis yang paling baik gitu ya. Jadi di analisis yang kita lakukan, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak ya. Nah, ini hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan berpikir kritis dari metode pembelajaran yang diterapkan. H1 terdapat perbedaan berpikir kritis matematis dari metode pembelajaran yang diterapkan. Di sini ada 3 ya. Kita ke variabel view, di sini kita bikin metode, di sini kita bikin pretest ya. Di sini kita bikin apa ini ya? Ada pretest, ada kemampuan berpikir kritis ya, atau KPP aja ya, kemampuan KBP ya, kemampuan berpikir KBK ya, kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini ya metodenya kan ada 3, 1 ya, atau A1 di sini itu metode inquiry ya. Metode inquiry ya. 2 itu metode penemuan terbimbing ya. Metode penemuan terbimbing ya. Penemuan terbimbing ya. Kemudian yang ketiga itu metode drill ya. Metode drill. Oke. Nah, kalau sudah kita ke data view, nah kita harus memasukkan nilainya ya sesuai dengan yang ada ya. Jadi tadi inquiry atau A1 kita kodekan dengan 1 ya. Nah, jadi inquiry atau kita kodekan dengan 1 tadi ya. Nih 1. Ini ada sampai 8 ulangan ya. Nah, 1, 8 ulangan. Nilai pretestnya kita masukkan. Pretestnya itu yang X ya. Yang X ya. Berarti 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kemampuan berpikir kritisnya 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ya. Berikutnya yang metode terbimbing tadi kita beri kode 2 ya. Berarti 2 ya. 2, 2, 2 sampai 8 ulangan juga ya. Nah, itu nilai pretestnya ya. Ini lihat yang ini ya, yang A2 ya. 4, 4, 5, 4, 4, 5, 5 lagi ya, 7, 7, 7, 8 ya. Kemudian kemampuan berpikir kritisnya yang Y-nya ini ya, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9 ya. Berikutnya A3 ya, A3 atau metode drill. Nah, kita sampai ini juga ya, 8 juga ya. Oke. Untuk X-nya atau pretestnya 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 ya. Yang Y-nya itu 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Nah, kita udah dapat ya. Kemudian kita langsung lakukan analisis kovarian ya, caranya ya. Teman-teman klik analyze general linear model ya, di sini univariate. Nah, dependent variabelnya adalah kemampuan berpikir kritis ya, fix faktornya metode tadi ya. Kemudian kovariatnya atau kontrolnya itu adalah pretest ya. Oke. Setelah itu langsung kita klik OK.
Nah, maka hasilnya akan muncul ya teman-teman ya. Hasilnya akan muncul. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Nah, yang ingin kita tarik kesimpulan atau kita interpretasikan di sini adalah metodenya ya. Nah, metodenya tadi kan ada 3, ada inquiry, penemuan terbimbing, sama metode drillnya. Ternyata ya F hitungnya 11,026 dengan signifikasi 0,001. Signifikasinya ini lebih kecil daripada 0,005 sehingga H1 kita terima. Arti H0 kita tolak atau H1 kita terima, artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis ya antara metode pembelajaran yang diterapkan. Jadi ada bedanya antara A1, A2, A3 gitu ya. Nah, kalau ada bedanya kemudian kita lakukan uji lanjut. Nah, di SPSS ini itulah kekurangannya ya teman-teman ya. Tidak ada pilihan untuk kita dapat melakukan uji lanjut. Jadi kalau teman-teman ingin uji lanjut untuk mengetahui ya ada beda atau tidak ya, misalnya A1 dengan A2 beda tidak, A1 dengan A3 beda tidak, teman-teman lakukan ya uji lanjutnya secara manual ya, bisa menggunakan uji BNT gitu ya, seperti pada saat kita melakukan uji lanjut pada analysis of varian gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin ini dulu ya untuk konten kali ini ya, analisis kovarian ya. Jadi analisis kovarian itu bedanya dengan analisis of varian. Kalau di kovarian itu ya setiap parameter yang kita ukur itu ada kontrolnya ya, ada kontrolnya. Nah, kalau teman-teman misalnya melakukan penelitian eksperimental misalnya di lapangan, misalnya ingin mengetahui pengaruh berbagai jenis pupuk ya terhadap hasil panen, misalnya bikin 4 perlakuan P1, P2, P3, P4, artinya P1 nya teman-teman bikin kontrol, P2 nya teman-teman bikin kontrol, P3 teman-teman bikin kontrol, dan P4 teman-teman bikin kontrol. Kalau teman-teman membuat rancangan percobaannya seperti itu, maka teman-teman dapat menggunakan analisis kovarian ya atau ANCOVA. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih atas supportnya teman-teman. Bagi yang ingin olah data ya bisa menghubungi Dunia Statistika, karena sampai saat ini Dunia Statistika masih membuka jasa olah data teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ingin mendukung channel Dunia Statistika ya, kalau ada iklannya jangan di skip gitu ya teman-teman, tonton aja, karena itu akan menjadi sumber pemasukan saya selaku konten kreator di bidang statistika. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, kekurangan ya, karena saya juga masih dalam proses belajar. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.